warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu Guru. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang keselamatan kerja di rumah. Ada yang tahu nggak apa itu aturan keselamatan di rumah? Arti dari aturan sendiri? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu apa artinya aturan? Enggak. Jadi aturan adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dan wajib kita lakukan setelah kita menjalankan suatu hal. Misalnya aturan di rumahnya Mbak Balkis. Misal orang tua Mbak Balkis sendiri memberikan aturan bahwasanya Mbak Balkis boleh bermain setelah belajar. Jadi itu termasuk aturan di rumah. Kalau misal contoh aturan kerja di rumah, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Contoh dari aturan kerja di rumah. Boleh bermain benda tajam. Nah, bagus. Coba siapa lagi? Tidak boleh bermain api. Ya. Ayo, siapa lagi yang mau jawab? Dilarang menggunakan korek secara betul, Mas Satria tadi tidak boleh menggunakan korek kalau tidak sesuai dengan disampaikan Mas Tarik tadi. Betul bahwa kita kan kalian kan masih anak-anak ya, jadi tidak boleh menggunakan benda tajam jika tidak diawasi dengan orang tua, kan itu bisa saja melukai ya. Jadi kan nggak baik jika untuk dibuat main-main. Yang disampaikan oleh Mas Satria tadi juga betul bahwa kita tidak boleh menggunakan korek api untuk bermain, karena korek api tersebut bisa membahayakan keselamatan diri kita sendiri. Untuk aturan keselamatan kerja yang lain, misalkan di sini ada yang punya hewan peliharaan. Ayo Mbak Balkis, coba. Punya ayam. Siapa lagi yang punya? Mas Regen? Burung. Ada lagi yang punya? Di sini nggak ada yang punya kucing? enggak. Mas Satria apa peliharaannya? Hah? Landak. Apa? Landak. Oh, landak. Oke, jadi kalau misalkan ya punya Mas Satria kan, Mas Satria punya landak. Kan landak sendiri kan termasuk hewan yang sedikit bahaya ya. Maksudnya kan dia punya duri yang tajam. Jadi kalau Mas Satria mau bermain dengan landak, misalnya harus diawasi dengan misalnya kakaknya atau orang tuanya gitu. Harus ada yang mengawasi, karena hal itu bisa membahayakan Mas Satria sendiri. Jadi kalau misalnya mau bermain atau misalnya punya peliharaan kucing, kita kan harus merawat kucing tersebut, menjaga kebersihannya supaya kita juga tidak tertular penyakit. Terus kemudian kita juga kalau bermain kucing, kita kan harus dengan pengawasan orang tua juga. Misalnya kucing-kucing kan biasanya kukunya tajam-tajam ya. Siapa tahu nanti kalau nanti bisa membahayakan kalian kan. Misalnya kalian kena cakar kan, nanti kan bisa terluka. Untuk aturan keselamatan kerja yang ada di rumah yang kedua, yaitu jika kalian sedang bermain air, misalnya kalian sedang liburan dengan keluarga di kolam renang gitu ya kan, itu harus dengan pengawasan dari orang tua. Kalau kalian misalnya berenang gitu ya, kalian juga harus dengan pengawasan orang tua itu sendiri. Jadi kalian nanti kan misalnya kalau ada yang nggak bisa berenang gitu ya, tapi pengennya berenang gitu kan, nanti kalau nggak
ada pengawasan dari orang tua, takutnya nanti kalian kan bisa tenggelam. Untuk aturan keselamatan kerja di rumah yang ketiga, kalau malam hari gitu ya, misalkan kalian sedang berada di rumah sendirian tanpa orang tua, pastikan pintu dan jendela terkunci dengan baik. Takutnya nanti kalau kalian tidak mengecek pintu atau jendela, nanti kan takutnya ada maling atau ada orang jahat gitu ya, ada penjahat gitu kan. Jadi kalau misalkan tidak ada orang tua di rumah, kalau kita sedang sendiri di rumah tanpa orang tua gitu ya, jadi pastikan pintu dan jendela terkunci dengan baik. Selanjutnya ada yang bisa lagi menyebutkan contoh aturan keselamatan di rumah? Ada yang bisa menyebutkan lagi? Ayo coba sebutkan aturan yang biasa ada di rumah kalian masing-masing gitu. Aturan keselamatan di rumah masing-masing. Ayo coba sebutkan. Tidak boleh bermain listrik. Nah, betul, tidak boleh bermain listrik. Kan kalau bermain listrik takutnya nanti ada apa-apa kan ya repot. Konslet. Ada kekonsletan kan bahaya untuk kalian. Ayo coba sebutkan lagi. Ada yang bisa lagi? Tidak boleh bermain api. Ya, tidak boleh bermain api. Ada lagi? Tidak boleh bermain jauh. Ya, bermain jauh-jauh juga tidak boleh ya. Bermain juga harus dengan pengawasan dari orang tua. Takutnya nanti kan kalian kan kalau bermain jauh-jauh nanti ada apa-apa di rumah. Kalau tersesat kayaknya enggak sih ya. Paling juga kalian kan mainnya juga di sekitaran situ aja. Cuma kan tanpa pengawasan orang tua kan juga bahaya. Ada lagi? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Tidak. Sudah bisa dipahami? Sudah. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, dengan bimbingan guru, siswa dapat mengetahui dan memahami tentang aturan keselamatan kerja di rumah. Itu termasuk tujuan kita pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan apa saja aturan keselamatan kerja di rumah yang ada di rumah mereka masing-masing. Yang ketiga, dengan penjelasan guru tentang aturan keselamatan kerja membuat agar siswa paham tentang aturan keselamatan yang ada di rumah mereka. Misalnya seperti tadi, tidak menggunakan korek api sesuka hati ya. Terus menutup jendela dan pintu agar untuk menjaga keselamatan kita di rumah jika tidak dengan pengawasan orang tua. Dan yang ketiga, bermain dengan hewan peliharaan sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan, dan itu juga harus dengan pengawasan orang tua. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, untuk memahami tentang aturan keselamatan kerja dan pastinya kita juga dapat memahami dan menjalankan hal tersebut, kita harus tahu apa itu yang membuat kita berbahaya sehingga kita menjadi lebih waspada, harus dengan pengawasan orang tua. Untuk pembelajaran kali ini, jika sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, boleh kita akhiri. Kita akhiri atau masih ada pertanyaan lagi? Enggak. Sudah ya, berarti bisa kita akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk kondusifnya hari ini. Semoga ilmu yang bisa kita pelajari itu bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.